udah penuh dengan semangat nih Semangat pagi-pagi. pagi, betul. Kembali lagi dengan Coach Noni Coach Kerry di dalam Kingmaker Ministry. Yeay. Seperti biasa, Coach Dedi sudah menyiapkan sesuatu yang sangat seru dan menarik. Ya betul banget, yuk kita panggil Coach Dedi. Halo adik-adik, yeay ketemu lagi bersama Coach Dedi. Seperti biasa, kali ini Coach Dedi telah menyiapkan games buat adik-adik nih. Nah, kali ini Coach Dedi mau mengajak adik-adik bermain games ya. Nah, Coach Dedi punya foto seperti ini nih. Nah, adik-adik bisa mensusunnya seperti foto yang tadi Coach Dedi unjukin ya. Nah, caranya Coach Dedi akan menyusun dan setelah selesai berapa detik, membutuhkan waktu untuk selesai ya. Adik-adik di rumah juga berlomba dengan Coach Dedi ya. Kita adu cepet-cepetan nih ya. Oke adik-adik, sudah siap nih belum? Udah siap belum adik-adik? Udah siap ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, mulai. Aduh, masih cepet nih. Masih cepet nih. Ayo. Wah, udah baris kedua nih. Ya, kalau jatuh ulang dari awal lagi ya. Oke. Nah, udah baris ketiga nih Coach Dedi nih. Wah, udah berapa nih waktunya nih? Wah, 26 detik ya. Oke. Nah, udah mau selesai nih. Ya. Oke. Wah. Aduh. Udah goyang-goyang nih. Takut jatuh nih. Nah. Ini sampingnya. Nah. Yeay. Oke. Waduh. Oke, aduh udah lewat setengah menit nih adik-adik nih. Nah, yang terakhir. Ya, 1 menit 19 detik ya. Nah, adik-adik bisa mencobanya di rumah ya. Kita berlomba nih ya, cepat-cepatan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bermain. Kita akan ke praise and worship ya adik-adik ya. Are you ready? God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know
in every single way, so I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You check it out. Perfect. He loves me. He loves me. When I look around, I can see it. When I listen close to the beautiful sound, I can hear it. He loves me and he cares for me in so many ways. I wanna sing about it each and every day. Look and see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout and sing 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. He loves me. From the top of my head to the tip of my toes, I can feel it. How he makes me brave, how he helps me grow. And I know that he loves me and he cares for me in so many ways. I wanna sing about it each and every day. Look and see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout and sing 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. Yeah, this I know. He loves me so. He loves me. Wah, seru banget ya Coach ya, Iya. rasa worshipnya. Kita selalu olahraga tiap hari Minggu pagi. Iya, setiap Minggu pagi. Harusnya adik-adik tiap hari juga olahraganya ya. Bener kayak kita ya. Tapi kalau Minggu bareng-bareng sama kita ya Nah, Coach ya. betul. By the way Coach, Mm-mm. Coach you tahu nggak yang namanya Hari Valentine? Tahu dong, Tahu itu ya. kan sering banget tuh kita sebut dengan hari kasih sayang. Nah. Di mana kita bisa menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita kasihi dengan memberi sesuatu Coach. Apa tuh? Seperti apa? Coklat, Oke. boneka, makan makanan gitu homemade gitu. Oh iya. Tunggu dulu. Heeh. Emang betul apa yang tadi Coach Noni katakan kan gitu. Itu menunjukkan rasa apa tuh? Rasa kasih sayangnya Iya. Coach ke someone yang Coach sayangin gitu kan. Tetapi kita yang memiliki kasih Kristus itu bisa menunjukkan rasa kasih sayang itu kepada semua orang Coach. Semua orang Mhm. kepada orang yang kadang suka gangguin kita. Mhm. Ih, males banget ya Coach. Yang sering nyakitin kita, bahkan musuh kita gitu Coach. Betul. Nah, kelihatannya Coach Noni bingung kan? Iya, males banget kan ya Coach. Nah, kalau kita mengasihi orang-orang yang juga mengasihi kita, itu mah biasa ya Coach ya, tadi seperti Coach bilang ya. Tetapi kalau sebaliknya, pasti ada yang beda nih. Yes, nah mau tahu kenapa bisa seperti itu? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Yang diambil dari kitab Matius 5 ayat 43 sampai 48. Suatu hari, Yesus sedang mengajar di lereng bukit. Dalam khotbahnya, Yesus mengatakan beberapa hal yang sangat mengejutkan bagi para pendengarnya, yaitu kamu telah mendengar bahwa kamu harus mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu, kata Yesus. Tapi saya katakan, kasihilah musuhmu. Dan jika seseorang melakukan hal-hal yang jahat dan penuh kebencian kepadamu, doakan mereka. Kebayang gak sih Coach? Enggak. Kebayang gak sih adik-adik?
jika kalian di situ pasti akan bertanya ya, kita semua nih akan bertanya, mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Mengapa kita harus mendoakan orang-orang yang jahat kepada kita? Mengapa dan mengapa? Kenapa, Coach? Apa jawab Yesus nih adik-adik? Yesus berkata bahwa ketika kita mengasihi musuh kita, kita bertindak seperti anak-anak Allah. Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah Tuhan akan membalas kita untuk itu? Jadi jika kita hanya baik kepada teman-teman kita, apakah hebat hal seperti itu? Ya nggak, Coach? Iya, semua orang melakukan hal itu. Coba deh pikir ya kan, kira-kira siapa yang adik-adik kasihi nih? Jadi apakah adik-adik mengasihi orang tua kalian? Apakah adik-adik mengasihi kakak, adik, om, tante, siapa lagi, Coach? Apalagi tuh ya, oma, opa, ya nggak sih? Bagaimana dengan sahabat atau teman atau tetangga kalian? Apakah adik-adik mengasihi guru sekolah adik-adik atau juga Coach KFM? Nah, pasti kan ya, Coach ya, kalau orang-orang kita itu pasti kita sangat mudah untuk mengasihi orang-orang ini kan, karena mereka juga mengasihi adik-adik. Ya nggak sih, seperti Yesus gitu kan kayaknya hebat gitu ya, Coach ya. Semua orang dapat melakukan itu. Iya, apakah ada anak laki-laki atau perempuan yang jahat kepada adik-adik di sekolah saat istirahat ya kan? Dibully, dikata-katain gitu kan? Betul. Apakah ada yang pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar juga kan tentang adik-adik ya kan? Nah, pertanyaannya nih. Pertanyaannya apa tuh, Coach? Apakah adik-adik tetap bisa mengasihi mereka? Nah, mari kita dengarkan kejadian yang terjadi pada anak muda yang mengalami hal itu. Bukan hanya dilakukan oleh orang lain, tetapi nih, Coach, dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Wow, bagaimana bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk kita mengasihi orang yang sudah melukai kita, melakukan hal yang jahat kepada kita? Gimana, Coach? Nah, di Alkitab tuh ada kok ceritanya. Dia adalah Yusuf, anak kesayangan Bapak Yakub. Yusuf memiliki berapa bersaudara dia ya? 10 10 kakak dan 10 satu kakak. adik yang ia kasihi. Nah, tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan saudara-saudaranya kepada Yusuf? Adik-adiknya, masih ingat nggak, Coach? Sini ya. Masih ingat? Mereka menyakiti Yusuf dengan membuang Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam. Wah, bayangin ya adik-adik ya, apa bisa Yusuf masih mengasihi kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepadanya? Nah, tapi ceritanya belum sampai di situ loh adik-adik loh. Kakaknya Yusuf akhirnya memutuskan untuk membiarkan Yusuf di dalam sumur, tetapi menjualnya ke siapa tuh? Potifar, seorang pegawai istana Firaun. Dia adalah kepala pengawal raja. Wah, kebayang nggak ya jika adik-adik dijual dan dibawa jauh gitu kan ya, dibawa Dari jauh rumah, dari family ya kan, Coach ya, ke ke tempat yang adik-adik tidak pernah tahu ya kan. Nggak bisa apalagi tuh kalau Nggak bisa jauh. hubungin mami papi atau Betul. siapapun. Ya, Oh no. ya kan? Nah, menurut adik-adik, apakah Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya ya setelah mereka melakukan kejahatan kepada dirinya? Ayo coba adik-adik tebak. Ayo, gimana tuh, Coach? Betul. Walaupun kakak-kakaknya melakukan hal-hal yang jahat dan penuh kebencian kepada Yusuf, Yusuf tetap mengasihi kakak-kakaknya loh. Bahkan ketika kakak-kakaknya Yusuf bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi orang yang berkuasa, mereka sangat ketakutan karena mereka berpikir, wah habislah kita ini ya kan, bisa dimasukkan ke penjara karena apa yang dahulu kita telah lakukan kepada Yusuf. Nah, tetapi tahu nggak, Coach, sebaliknya loh, si Yusuf tidak ada pikiran di dalamnya dia tuh mengenai hal itu tuh untuk melukai atau membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Bahkan Yusuf menangis karena sukacita bisa bertemu kembali bersama dengan keluarganya dan mendoakan mereka agar mereka bisa tinggal bersama-sama kembali.
Kok bisa ya? Kok bisa ya adik-adik ya? Itulah kasih Tuhan yang sempurna ada di dalam hidupnya Yusuf. Wow. Kasih Yusuf kepada kakak-kakaknya tidak bisa dibatasi lagi karena perbuatan buruk dan jahat yang dilakukan si kakak-kakaknya itu kepada Yusuf. Yang ada adalah kasih Tuhan yang mengalir dan membanjiri hidup kakak-kakaknya melalui Yusuf. Nah, adik-adik, itulah kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Artinya Tuhan Yesuslah yang lebih dahulu mengasihi adik-adik dan coach. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua dengan mati di atas kayu salib ketika kita malah masih berdosa dan tidak mengasihi Tuhan Yesus. Yap, coach tahu nggak coach? Tidak selalu mudah loh coach, benar nggak selalu mudah nih coach. Untuk mengasihi musuh-musuh adik-adik dengan usaha dan kemampuan adik-adik atau kita ya coach Bahkan ya. sulit, bahkan mustahil ya coach ya kan? Bener, jadi seperti apa ya, seperti sebuah gelas yang kosong gitu loh coach. Yang diminta untuk mengeluarkan airnya ya tentunya nggak bakalan bisa ya coach ya. Iya, tetapi sebaliknya ketika gelas itu diisi air terus-menerus, bukan saja penuh tetapi juga luber, tumpah-tumpah keluar airnya dan mengalir. Yap. Wah, Demikianlah juga dengan adik-adik dan coach. Perlu menerima dan mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Sehingga hidup adik-adik penuh dengan melimpah akan kasih Tuhan itu. Dan pasti adik-adik tidak akan sulit untuk mengasihi semua orang. Ya nggak sih? Entah orang itu mengasihi adik-adik atau belum bisa mengasihi adik-adik, ya Iya. kan? Tetapi kasih Kristus akan terus mengalir dan mengasihi semua orang tanpa memandang atau dibatasi oleh keadaan atau perbuatan. Jadi nggak mustahil lagi untuk dilakukan untuk mengasihi musuh kita. Inilah yang membuat adik-adik bisa mengasihi siapapun. Yesuslah yang mengubah musuh menjadi teman adik-adik. Amin. Ya adik-adik, wah Coach tadi nih lupa ngucapin Happy Valentine ya buat adik-adik yang di rumah. Ya, hari ini nih Coach akan menunjukkan kasih Kristus yang telah ada di dalam hidup adik-adik dan tidak akan pernah berkurang. Bahkan akan meluap loh. Wah, sekalipun adik-adik mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak ya. Mungkin yang ada menyakiti adik-adik ya. Atau ada yang mengganggu adik-adik ya. Nah, penasaran kan gimana? Mari Coach tunjukin caranya ya. Nah, ini ada jar nih. Jar ini adalah hidup adik-adik dan Coach. Nah, ketika hidup Kristus masuk ke dalam hidup kita nih. Nah, ada hidup Kristus yang masuk ke dalam hidup kita. Nah, hidup Kristus masuk ke dalam hidup kita. Bentar, sampai penuh. Bentar ya. Kita dipenuhi oleh hidup Kristus ya adik-adik ya. Nah. Siap. Nah, penuh. Sep. Nah, hidup kita telah penuh dengan hidup Kristus. Nah, adik-adik bisa lihat ya, kita mengalami kepenuhan hidup Kristus, kepenuhan kasih Kristus. Adik-adik bisa lihat ya, kasih Kristus yang tanpa batas adik-adik. Kasihnya tidak bersyarat, kasihnya kekal, kasihnya yang sempurna, kasihnya yang apa? Yang mengubah. Wah, kasih Kristus itulah yang sekarang ada dan menguasai adik-adik ya, sehingga adik-adik bisa merasakan kasihnya Bapa Surgawi loh. Wah, jadi sehingga kita bisa mengasihi mami papi, mengasihi siapa? Adik-adik, kakak-kakak, opa, oma, om, tante, wah semuanya lah teman-teman, guru-guru. Nah, karena mereka juga semua mengasihi adik-adik juga. Nah, kira-kira nih, apa yang akan terjadi ketika adik-adik mengalami gangguan? Contohnya nih, ketika ada teman adik-adik di sekolah atau tetangga adik-adik yang mengganggu adik-adik dengan perkataan, contohnya mungkin waktu adik-adik main nih ya bersama teman ya, adik-adik tidak senang dan berkata,
saya nggak mau berteman lagi nih sama kamu nih. Aduh, nggak enak nih berteman sama kamu nih. Kamu nggak baik. Wah, nggak enak didengarkan ya adik-adik ya. Nah, apakah kasih Kristus yang tidak bersyarat dalam hidup adik-adik itu berkurang atau tidak meluap lagi? Nah, mau lihat nih adik-adik contohnya nih ya. Nah, ini tadi apa nih? Batu ini seperti tantangan yang kita alami nih. Kita masukin ya. Nah, lihat adik-adik. Airnya tidak berkurang kan? Bahkan tetap meluap nih adik-adik. Wah, luar biasa ya. Dengan kasih Kristus. Meluap dengan kasih Kristus dalam hidup adik-adik nih. Adik-adik bisa memaafkan. Tetap menunjukkan kasih Kristus ke teman adik-adik. Nah, kali ini nih adik-adik disakiti nih, mungkin dibohongi dan sudah janjian nih ya mau bermain nih, ayo kita main nih gitu. Tapi ya adik-adik ditinggal, sedih kan ya rasanya ya. Nah, kita lihat lagi nih, kita masukin lagi ya satu batu ini. Apa yang terjadi nih adik-adik? Wah. Wah. Luar biasa ya. Nah, contohnya, adik-adik didorong sama teman nih. Aduh, jatuh nih. Wah, kesel kan kita kan nih ya. Nah, wah, tetap ya penuh ya. Tuh, tetap adik-adik bisa mengasihi loh. Nah, apalagi nih contohnya nih. Apalagi nih. Mungkin diejek nih. Bisa diejek jelek lu. Atau, lu nggak bisa apa-apa. Nah, tetap kasihnya ya. Lihat adik-adik. Kita diapain pun airnya tetap meluap ya. Kita tetap dipenuhi oleh kasih Kristus ya. Adik-adik luar biasa ya adik-adik ya. Kasih Kristus yang ada di dalam hidup adik-adik tidak bisa dihentikan dan tidak bisa berkurang sekalipun ya adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun adik-adik disakiti, diganggu, dianiaya karena adik-adik adalah Bapak surgawi yang menerangi dengan kasih Kristus bagi orang yang jahat dan orang yang baik ya adik-adik ya. Luar biasa ya. Sekali lagi nih Coach ingatin nih. Tetap ada kasih Kristus yang ada di dalam hidup adik-adik. Nah, kasih itu tidak bisa dihentikan dan berkurang ya. Sekalipun adik-adik mengalami aniaya, disakiti dan diganggu ya adik-adik ya. Ingat ya adik-adik ya. Yes, betul sekali ya adik-adik. Jadi adik-adik telah dijadikan anak Tuhan. Yap, dan menerima kasihnya yang bisa mengasihi bahkan mendoakan semua orang tanpa syarat. Amin. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi Coach Carrie. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh, nggak berasa banget, lagi. udah berakhir Betul. nih. Masih excited gitu kan Iya. ngomongin tentang kasih sayang Nah. Tuhan yang berkelimpahan. Betul, tapi saatnya kita harus pamit ya dulu ya. Pamit, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa, oke. Coach Noni itu Coach Carrie nih. Coach Noni deh. Oke. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami Tuhan. Kau telah ada di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa mengasihi orang lain tanpa Betul. syarat. Bahkan orang-orang yang tidak berbuat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami akan melakukan aktivitas kami, Engkau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Bye. God, you are the best. You don't make mistakes. Yeah, you don't make mistakes. And when things are a mess, you always know the way. You always know the way. You are
always know the way. You are perfect every single day, in every single way. I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You are perfect every single day, in every single way. So I don't have to worry. You're perfect when I don't know what to do. Yes, I know it's true. I don't have to worry. You're perfect. Yeah, I know you are. Perfect. Yeah, I know you are. You check it out. Perfect. He loves me. He loves me. When I look around, I can see it. When I listen close to the beautiful sound, I can hear it. He loves me and he cares for me in so many ways. I wanna sing about it each and every day. Look and see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout and sing 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. He loves me. From the top of my head to the tip of my toes, I can feel it. How he makes me brave, how he helps me grow. And I know that he loves me and he cares for me in so many ways. I wanna sing about it each and every day. Look and see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout and sing 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. Yeah, this I know. He loves me so. He loves me. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.